والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Salah satu sahabat bukan seorang pejuang, namanya Amrun, tapi karena sudah dididik oleh Nabi Muhammad, dididik oleh guru-gurunya dari kalangan sahabat Rasul, ketika dengar informasi mau jihad melawan siapa? Persia. Peperangan namanya Ghazwatul Qadisiyah. Perangnya namanya Ghazwatul Qadisiyah. Dia dengar kabar bahwa pasukan-pasukan hendak mau pergi berjihad melawan Persia. Ini di zaman setelah wafatnya Nabi, di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Karena dia bukan seorang pasukan, tapi punya semangat jihad yang luar biasa, dia bingung lihat pasukan sudah lengkap dengan pakaian perangnya, dengan pedangnya, dengan kudanya. Dia lihat di luar rumahnya sudah berbaris dengan rapi. Maka dia minta kepada istrinya, wahai istriku, mana baju perang saya? Kamu ini selama ini gak punya baju perang. Pedang tidak ada. Dia bingung, saya mau ikut perang itu, saya mau jihad. Dia masuk ke dapur, dia ambil pisau dapur. Baju perang tidak ada, dia lihat ada baskom itu. Dia buat jadi baju perang, pakai tali, pakai ikat. Helmnya pakai apa namanya? Balangang. Pokoknya yang di dapur itu dia jadikan sudah. Dipakai di kepala, itu baskom di dada, pisau-pisau dapur. Keluar bingung, kendaraan tidak ada. Dia punya himar. Yang lain kuda sama unta, dia punya himar. Akhirnya dia ikut barisan. Waktu masuk ke barisan, semua mata tertuju kepada ini. Mau perang atau mau masak? Ada balangang, ada pisau dapur. Heran mereka. Tapi orangnya memang punya semangat luar biasa. Mereka tanya, ya fulan, ini kita mau perang. Dia bilang, ya, saya punya hanya ada ini. Yang penting kan jihad. Oh, baik. Nah, pada waktu itu mereka lagi cari delegasi. Siapa kira-kira sebelum berperang biasanya diutus delegasi, mereka diplomat dulu, berdialog dulu. Bagaimana nih? Apakah kita berdamai atau kita berperang? Biasanya begitu. Lagi bingung siapa yang jadi diplomat ke Persia. Cari-cari dapat dia. Ente saja yang jadi diplomat ke Persia. Amrun namanya. Dia juga siap-siap juga. Lebih baik siap. Nanti saya berangkat sendiri ke sana. Berangkatlah mereka. Sampai di lokasi yang dekat dengan medan perang tersebut. Di zaman itu sudah buat semacam jadwal kalau berperang di mana. Makanya lokasinya selalu tepat. Di Badar terjadi di Badar, Uhud gitu. Kecuali perang Khandaq ya. Perang Khandaq itu pengkhianatan banyak. Dikeroyok umat Islam waktu itu. Maka Amr ikut sampai di lokasi itu, sudah dekat. Orang Persia sudah ada 200.000 pasukan orang Persia. Wafir riwayat 150.000. Umat Islam itu hanya berapa? 3.000. Sedikit. Tidak sampai 100.000. Ada yang mengatakan 40.000, ada riwayat berbeda, tapi jumlah musuh jauh lebih besar. Maka dipanggil, wahai Amr, kamu siap menghadap Raja Persia? Siap. Dengan balangang, dengan apa, pisau dapur, dengan keledai. Dia pergi sampai di depan istana. Penjaga heran, ini kamu siapa? Saya delegasinya umat Islam. Lihat dari ujung kepala dan kaki, ini ada balangang, ada pisau dapur. Kira-kira waras tidak nih orang? Ya ada takut. Dan fisiknya pendek kecil dalam riwayat. Bukan berbadan besar, pendek kecil kurus. Saya delegasinya umat Islam. Saya mau ketemu raja kalian. Sabar dulu, kami lapor dulu ke raja ya. Dilaporlah ke raja Persia. Ini ada delegasi dari umat Islam. Oh, suruh dia masuk. Tapi raja,
Ini orang sudah masuk, sudah suruh. Iya sudah. Dia masuk, biasanya kalau masuk kendaraan taruh di luar. Ketika gerbang dibuka, dia masuk dengan himarnya dalam istana. Semua orang Persia, pasukan Persia bingung. Ini mau marah juga bingung, mau bunuh juga bingung. Masuk dia sampai menghadap. Sebelum menghadap, Raja Persia memanggil pasukannya, pejabat-pejabatnya, kalian keluarkan kekayaan kita. Kita tunjukkan kebesaran kita di hadapan umat Islam. Keluarkan permadani yang terbuat dari emas, keluarkan semua kursi-kursi yang mewah, keluarkan semua. Mereka melihat bagaimana besarnya kerajaan Persia. Dikeluarkan permadani yang mewah, kursi yang mewah, dia dibuat dengan sulaman-sulaman emas. Masuk dia menghadap raja. Raja bilang, mana utusannya? Ini tidak salah ini. Utusan mau perang besar nih, perang besar antara Persia dengan umat Islam. Utusannya begini. Dia bicara dengan lantang, dia bilang, wahai raja, saya datang kemari mau nyatakan, kalau kalian tidak menyerah, kami akan musnahkan kalian. Aslim taslam, Islam selamat. Tapi kalau tetap kalian tidak mau, maka tunggu kehancuran bagi kalian. Dia ambil pisau dapur, itu kursi-kursi emas, dia potong-potong di hadapan raja, permadani dipotong-potong. Kemudian dia bungkus, dia bilang ini harta rampasan perang, saya mau bawa pulang. Itu raja bingung. Raja bilang, tahan dulu, tahan. Kamu ini siapa? Saya delegasi. Bukan yang saya tanyakan, bukan itu. Kamu ini apakah hidup di zaman nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, iya. Saya hidup di zaman nabiku yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya itu kalau bersama Nabi, saya orang yang paling di belakang. Saya tidak pernah di depan. Artinya kalau mau hitung derajat saya ini sahabat yang paling di belakang. Dan saya tidak pernah bersama Nabi sejajar, tidak pernah. Jadi kalau hidup bersama Nabi, benar saya hidup bersama Nabi. Tapi saya selalu di belakang, tidak pernah berbicara secara langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Baik, saya mau pamit. Ini sebagai peringatan. Harta kalian ini saya jadikan ghanimah, harta rampasan perang. Saya mau balik dulu, mau lapor kepada saya punya pasukan, saya punya pimpinan. Balik dia. Semua terdiam. Terus raja bilang, ini yang paling belakang model begini. Ini yang paling di belakang, hidup di zaman Nabi, sahabat yang paling di belakang, modelnya kayak begini. Bagaimana yang paling depan? Wah, kayaknya kita harus pikir-pikir. Ya. Ini tidak normal ini. Akhirnya mereka tetap juga inisiatif berperang yang dipimpin oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas dan juga beberapa sahabat lainnya. Meledaklah peperangan tersebut, Ghazwatul Qadisiyah, dan umat Islam berhasil menang pada waktu itu dan menguasai Persia waktu itu. Mereka kuasai sampai ke istana-istananya. Kemudian raja-raja memiliki anak perempuan, dibawa ke Madinah. Dilihat oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Ada wanita-wanita yang memang secara fisik dia itu adalah bangsawan. Ada yang budak, macam-macam di situ, dirantai mereka. Kemudian Imam Ali melihat itu, dia melapor kepada Sayyidina Umar, ini siapa nih wanita-wanita ini? Dikatakan itu adalah putri daripada Raja Persia. Kata Imam Ali, tidak boleh kita perlakukan begitu. Walaupun mereka itu sekarang jadi tawanan kita, mereka tetap anak para raja yang wajib kita harus hormati mereka. Tidak boleh kita hinakan seperti ini. Itu ajaran Nabi Muhammad, anzilun nasa manazilahum. Posisikan manusia sesuai derajat mereka. Mereka punya orang tua sudah terbunuh, kerajaan sudah runtuh, dalam keadaan hancur mereka sekarang. Sekarang saatnya kita berbuat baik kepada mereka. Mudah-mudahan perbuatan baik kita ini mengantarkan mereka ke agama Islam.
Akhirnya dilepaskan itu, benar, dinikahkan dengan Imam Husain. Saharbanun namanya. Menikah dengan Imam Husain yang masuk Islam, jadi wanita solehah. Dari rahimnya terlahir seorang ulama besar dari ahli bait Nabi, Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain, yang disebut sebagai As-Sajjad. Nah, di sini kita melihat bagaimana keberanian umat Islam pada waktu itu, karena memang mereka berjuang itu benar-benar di atas kebenaran. Jadi jihad itu bukan artinya teroris. Jihad itu memberantas kezoliman dan ketidakbenaran. Kalau waktu dulu di Indonesia penjajah merampas negeri kita, saat itu berperang jihad yang benar, karena kita mempertahankan negeri kita. Atau kita melihat ada orang tertindas, istilah kalau orang Islam sekalipun jahat disebut bugot, pemberontak, itu wajib untuk dilawan dengan peperangan dalam syarat-syarat yang diatur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jihad itu jangan diartikan hanya sifatnya perang fisik saja, tapi jihad itu maknanya luas, dan makna jihad yang sesungguhnya itu adalah membela kebenaran, menghilangkan kezoliman, penindasan. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.